Nyambung apa yang telah kita pelajari selama ini. Dan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapan ini, kalimat ini amat-amat digalakkan kita ucapkan ketika mana sebagaimana disimpulkan oleh para mufassirin, mereka kata faida tulimta faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, apabila engkau teraniaya, engkau dianiaya, dizalimi, dan kita tidak mampu nak melindungi diri kita, tak berdaya nak menghadapi kekuatan kemampuan orang yang menzalimi kita, saat itulah kita amat-amat digalakkan mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya yang perlu difahami, di mana yang saya katakan minggu lepas, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau kalau kita seorang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ia bukan seperti jampi yang bila kita membacanya automatically akan memberikan kesan. Bukan begitu. Jampi kalau orang membaca ikut peraturannya, yang penting baca khusyuk, pejam mata, berkesan jampi. Karena hasbiyallah ini firman Allah, ia akan memberi kesan jika makna yang ada dalam hasbiyallah wa ni'mal wakil itu kita yakini dalam. Tapi mana yang saya uraikan minggu lepas, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil itu sebenarnya merupakan ekspresi kesadaran seseorang akan ketidakmampuan dirinya, ketidakberdayaan dirinya menghadapi sesuatu keadaan. Saya ulangi, hasbiyallah wa ni'mal wakil itu merupakan satu ekspresi kesadaran seseorang insan, kita lah maksudnya, akan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan diri kita, kelemahan diri kita menghadapi sesuatu keadaan. Bermakna orang yang mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil kena yakin sungguh, sedar sungguh yang dirinya amat lemah. Kemudian mengharapkan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin segala kekuatan pertolongan hanya milik dan datang daripada Allah. Ini yang kita uraikan agak panjang lebar minggu lepas, di mana Nabi menyuruh kita mengucapkan pagi 7 kali, petang 7 kali, yang isinya itu kan tauhid belaka.
Hasbi Allah itu tauhid, la ilaha illahu itu tauhid, alaihi tawakkaltu itu kemuncaknya, itu tauhid. Ya. Itu namanya tauhid uluhiyah itu. Barulah kita sebutkan tauhid rububiyahnya. Wa huwa rabbul arsyil azim. Itu adalah tauhid rububiyahnya. Bayangkan kalau orang sudah memberikan hak uluhiyah Allah sebanyak 3 kali dan mengakui sifat rububiyahnya, duduk dengan sifat rububiyahnya, subhanallah, itu pasti akan memberikan satu kesan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Terlebih lagi ketika ia menghadapi suatu keadaan yang sangat berat. Sebagaimana yang telah kita contohkan tempoh hari dalam surah Asy-Syu'ara 61 dan 62 itu. Di mana Bani Israel semua ketakutan, putus asa ketika berada dalam keadaan yang sangat kritikal di tepian laut, dikejar oleh Firaun. Tetapi Musa alaihissalam dengan tenang, sangat tenang hati Musa, walaupun dia tidak berdaya sama sekali. Orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, orang yang tak tahu macam mana menghadapi masalah yang sangat berat, tapi hatinya sangat tenang. Ya, ketenangan itu karena Nabi Musa telah menjiwai, meresap kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil, itu sudah sangat meresap. Hasbi Allah. Yalah saya lemah, tapi kan Allah yang maha kuat dan boleh menguatkan. Itu maksudnya. Jadi apabila kita dianiaya, tidak dulim tab dan ya, katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini sesuai dengan sabda Nabi daripada Abi Hurairah, dirawikan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Baginda bersabda, dakwatul mazlum mustajabah wa in kana fajiron. Doa orang yang teraniaya itu akan dikabul oleh Allah walaupun ia seorang fajir. Fajir itu orang yang tak betul lah, orang jahat. Fafujuruhu ala nafsihi, kerana kefajirannya, kejahatannya itu atas diri sendiri. Orang fajir, orang yang jahat, orang yang tak baiklah. Tapi masa itu dia dalam keadaan dianiaya orang, teraniaya. Maka jika si fajir ini berdoa kepada Allah sekalipun, kepada Allah, walaupun dia fajir sekalipun, doanya mustajab. Allah kabulkan dia bukan karena kefujurannya. Mungkin kita fikir macam mana orang jahat doanya dikabulkan. Dikabulkannya yakni karena ia teraniaya. Teraniaya. Apalagi jika yang teraniaya itu bukan orang yang jahat, orang yang baik. Itu hadis Ahmad. Dan hadis Bukhari Muslim juga menguatkan lagi, ittaqi da'watal mazlum, takut oleh kamu akan doa orang yang teraniaya, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doa orang yang teraniaya, wa in kana kafira, walaupun ia orang kafir. Karena sesungguhnya antara doa yang orang yang teraniaya dengan Allah itu tak ada hijab. Subhanallah. Orang mukmin katalah menzalimi orang kafir, orang Kristen dah. Menzalimi, ya, tak boleh dengan cara apa sekalipun. Lalu si Kristen ini adalah berdoa kepada Tuhannya, walaupun dia disebut Allahumma. Sebab setiap apa yang dipanjatkan oleh manusia, walaupun dia tak menyebut Allah, kan Allah adalah Rabbul Alamin. Di sinilah Nabi memberitahu, doa orang yang teraniaya walaupun kafir, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya doa itu Allah kabulkan. Allah tidak berpihak kepada yang menzalimi walaupun ia mukmin. Tapi Allah tetap berpihak kepada yang dizalimi walaupun ia kafir. Bismillah. Artinya boleh jadi Allah tidak berpihak pada si mukmin, boleh jadi. Karena ada yang menghalanginya. Sehingga orang mukmin tadi tidak layak, tidak berhak untuk dibela oleh Allah. Mana tuh orang mukmin tak berhak dibela? Karena kezalimannya. Kezaliman itu boleh menghalang pertolongan Allah kepada seseorang, walaupun ia mukmin. Sebaliknya, orang kafir yang dianiaya itu mendapat pembelaan daripada Allah. Walaupun dia kafir, walaupun kafir. Disitulah betapa dahsyatnya doa orang yang teraniaya. Sebab itu Allah telah menetapkan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah berfirman, Nabi bersabda, sesungguhnya aku telah haramkan berbuat zalim ke atas diriku sendiri. Allah sendiri yang mengharamkan kezaliman atas diri sendiri. Jika kezaliman pun Allah haramkan atas diri sendiri, ya tentulah Allah haramkan kepada makhluknya. So, kezaliman itu sebenarnya satu jenayah, satu dosa yang sangat berat. Bahkan terberat, termasuk yang terbesar sekali. Lawannya yakni keadilan. Yang kedua, bila kita digalakkan mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa idza ubtulita faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, apabila engkau ditimpa ujian, ditimpa bencana, ditimpa bala yang sangat berat, kita tak mampu nak menyelamatkan diri. Wa idza dhaqat bikas subul ibaratnya. Dan jalan sudah terasa sempit, tak tahu macam mana nak selesaikan masalah itu. Barat haira, dan kita istilahnya sudah tak ada lagi lah idea. Kata orang dah kehabisan akal, tahu macam mana nak menyelesaikannya. Walam tajid minan nasi anisan au mu'nisa. Dan kita tidak jumpai, kita tidak temukan orang yang mau menolong kita. Kita tidak temukan orang yang mampu menolong kita. Ditimpa masalah, musibah yang sangat berat, jalan semacam dah tertutup, ikhtiar macam dah tak ada, macam idea dah buntu. Sementara kita tak temukan orang yang boleh menolong kita atau yang mau menolong kita. Sedangkan kita ingin terlepas daripada kesusahan bencana tadi. Dan karena itu perbanyakkanlah baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Karena hanya itu sajalah tempat kelahiran terakhir. Tapi lagi sekali, yakni hasbiyallah wa ni'mal wakil itu hanya berkaitan satu ekspresi kesadaran diri seorang insan atas ketidakberdayaan dirinya menghadapi keadaan. Itu bahasa yang saya ringkaskan, saya mudahkan pengertiannya. Jadi mengakui kelemahan diri itu sangat penting. Kalau dalam bahasa lebih mudah, simpel, ya ini hasbiyallah wa ni'mal wakil itu merupakan terjemahan. Kan diucapkan oleh lidah. Diucapkan oleh lidah kita, jadi itu terjemahan daripada apa yang dirasa dalam hati. Itulah. Jadi apa yang dirasakan dalam hati, merasa tak mampu, tak larat, sangat menderita, sedangkan ia inginkan pembelaan dan dia tak temukan orang yang boleh membela kecuali Allah. Rasa seperti itu yang telah tak tahan itu bila dikeluarkan, diungkapkan, bahasanya hasbiyallah. Gitu lah. Jadi bukan hasbiyallah wa ni'mal wakil dibaca dahulu baru diterjemahkan dalam hati, bukan. Bukan begitu. Itu ekspresi. Jadi bahasa mudahnya al-lisanu mutarjimul qalbi.
Lidah itu menerjemahkan apa yang dalam hati. Bukan al-qalbu mutarjimul lisan. Seringkali yang berlaku ini. Sehingga kesannya kadang-kadang agak susah. Yang betul itu jamaah sekalian, apa saja contohnya aku inilah di kiri dan di ini sepatutnya al-lisan mutarjimul qalbi. Ini betul. Bukannya al-qalbu mutarjimul lisan. Bukan yang ini kurang betul, yang ini betul. Itu ada tanda tuh. Walaupun mungkin kita melaksanakan ini masih hanya mampu buat yang bawah. Selama ini mungkin kita masih mengamalkan yang bawah itu. Hati kita paksa menerjemahkan apa yang dalam lidah. Lidah Allah Akbar, hati kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kan begitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha. Sebenarnya yang benar itu yang akan memberi kesan jika lidah sudah menjadi penterjemah apa yang dalam hati. Ya? Lisan itu cakap lah maksudnya. Kan ini bahasa ilmu, bukan bahasa borak. Lisan itu mana percakapan, tutur kata itu lah dengan lisan. Oh ini bahasa ilmu ya, bukan bahasa borak. Ya contoh banyak, sedap apa, mulut sedap ya, takkan mulut sedap, mulut busuk. Lidah itu maknanya percakapan apa yang terungkap terkeluar dari mulut kita. Itu yang dimaksudkan lidah. Saya punya satu contoh. Katalah yang keluar dari mulut itu menangis. Itu lidah juga. Menangis. Tak ada kata apa-apa, hanya menangis saja. Sambil berpeluh-peluh. Budak buat salah, melakukan salah di rumah, takut kena marah, dan dia menyadari kesilapannya. Tengok, budak buat kesalahan di rumah, pecahkan apalah, takut maknya, takut kena marah, dan dia sadar betul akan kesalahannya. Bahkan mungkin dia sudah membayangkan apa hukuman yang akan diberikan oleh ibunya. Bila maknya datang, budak tua menangis saja. Minta maaf pun tidak, hanya menangis saja. Coba menangis itu sebenarnya apa tuh maksudnya? Itu kan satu ekspresi, itu yang saya katakan tadi. Itu ekspresi, itu ungkapan. Apa yang dirasai dalam hatinya. Hatinya penuh dengan rasa bersalah, rasa takut, rasa itu. Jadi jika dilafazkan, menangis itu jadi panjang tuh, mungkin jadi satu buku tuh, kalau dilafazkan lah. Saya coba sekarang jamaah pilih satu di antara dua mana yang lebih ikhlas. Budak buat salah, mukanya selamba saja, tak ada rasa sedih, muka biasa. Walaupun dia sambil kata, mak saya salah, hari itu saya minta pecahkan, tapi apa boleh buat, dah pecah, minta maaf. Atau budak itu budak yang tak perlu minta maaf karena tak terkata-kata, hanya menangis saja. Dan kita tahu tangisan itu sebenarnya bentuk kesadaran, ekspresi kesadaran dan pengakuan atas kesalahan. Saya kira yang kedua itu lebih ikhlas kan. Yang kedua itulah namanya al-lisan mutarjimul qalbi. Yang pertama itu belum tentu hatinya itu hanya kayak yalah minta maaf lah, salah lah, apa boleh buat. Dah jadi. Ini garanti tidak ikhlas. Lebih-lebih kepada Allah. Jadi yang lidah mesti mengikuti hati, bukan hati disuruh dipaksa untuk lidah. Ramai kadang-kadang cakapnya tidak sama dengan apa yang hatinya tak sama dengan yang diucapkannya. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah seperti itu, ya ini tadi
insya Allah hasbiyallah wa ni'mal wakil itu akan memberikan kesan yang sangat besar. Kesan yang besar. Dalam semua hal, wirid ke zikir ke, tiap hari pernah saya katakan ya, ini pengalaman pribadi dan saya pernah sampaikan dahulu. Bahkan bagi saya itu ilmu yang sangat bermanfaat yang Allah berikan. Yang peliknya pula ilmu yang saya pikir sangat bermanfaat yang Allah berikan itu bukan diberikan oleh guru, tapi diberikan melalui kawan Kristen. Tak pelik. Dahulu masa menuntut, saya banyak kawan Kristen. Bahkan dalam satu kelas ada yang Kristen. Biasalah itu. Dan masuk di sini pun banyak kawan-kawan Kristen, tapi di fakulti yang lain. Apalagi dalam persatuan mahasiswa selalu jumpa. Ya, karena pelajar biasanya lebih terbuka. Cara berpikirnya lebih terbuka berbanding yang kurang terpelajar. Kalau biasanya sangat sensitif. Sangat sensitif biasanya. Kalau udah pelajar tuh relatif kurang sensitif lah. Bicara agama, bicara itu kurang, ya lebih ilmiah lah, lebih terbuka. Jadi daripada borak kanan kiri, lama banyak tajuk, akhirnya saya tanya pada kawan saya Kristen. Awak seorang Kristen ini senang ya, kata saya. Senang macam mana? Yalah, dalam agama awak, bila awak bersalah, awak berdosa banyak sekalipun, cara nak menghapuskan dosa itu cukup mudah. Hanya perlu pergi gereja, kata awak yang awak yakinilah. Jumpa padri, buat confession depan padri pegang kepala, selesai. Habis. Memang begitu? Ya begitu. Gitu. Jadi balik dalam gereja dah merasa dah terampun lah dosanya. Dosa dah terampun. Bagi saya begitu mudah sekali orang Kristen mendapat pengampunan. Dan barangkali karena mereka merasa begitu mudah dapat pengampunan sehingga mereka tak takut dosa. Karena kalau dia buat apa takut dosa, buat dosa hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, kan hari Ahad nanti bersih balik. Jadi saya pikir begitu. Waktu itu tiba-tiba si kawan Kristen ini rupanya ialah pelajar, pastilah tahu. Tidak, agama awak lagi lebih senang daripada kami. Kami sekurangnya seminggu sekali baru dapat pengampunan. Itu pun kalau kita mau pergi gereja. Agama awak satu hari 5 kali. Dalam agama awak kan ada, rupanya dia banyak kawan Muslim, jadi pernah lah mungkin dengar ajaran agama Islam, baca hadis agamanya. Namanya pelajar terbuka, itu kan terbuka. Dikata agama awak lebih senang, coba lebih senang. Dan agama awak nih lepas sholat baca balas subhanallah 33 kali. Baca Allahu Akbar 33 kali. Baca pun dosa terampun walaupun sebanyak buih air. Lagi senang. Tiap hari boleh bersihkan dosa sebanyak 5 kali. Hanya perlu subhanallah habis. Alhamdulillah. Kan begitu kan dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi orang yang lepas sholat baca tasbih 33 kali. Baca tahmid 33 kali. Baca takbir 35 kali. Cukupkan 100 dengan tahlil. Kan Nabi sendiri yang bersabda, "Ghufrat ma taqaddama min walau kasabil bahr." Dosanya akan diampun walaupun sebanyak buih air laut. Senang kan dalam Islam? Senang. Itu lepas sholat. Belum lagi siapa puasa Arafah 1 hari hapus dosa 2 tahun lepas. Jadi kawan saya yang Kristen rupanya tahu benda itu. Jadi kalau saya kata agama awak senang ya nak dapat pengampunan, dia kata, agama awak lagi senang. Sekurang-kurangnya agama saya kena jumpa padri, awak hanya perlu subhanallah, hapus. Wudhu hapus. Jadi waktu saya juga, jadi susah nak saya dijawab. Iya ya. Kalau kata saya agama Kristen lebih mudah,
Kalau kita fikir-fikir dalam agama Islam, lebih mudah kan? Kan hanya perlu gitu. Subhanallah, selesai. Dosa sebanyak buaya laut habis. Akhirnya saya mulai berpikir, ya waktu itu belum banyak belajar. Betul ke? Hadisnya itu ada, sahih. Saya mulai berpikir hadisnya sahih. Dan kita wajib yakin itu sabda Nabi. Tapi masalahnya, adakah yang dimasukkan oleh Nabi dalam hadisnya itu seperti mana yang kita pahami? Hanya dengan membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, yang kadang-kadang pun lajunya bukan main. Subhanallah, Allah, betulkah dengan begitu dosa kita terampun? Itu yang tanda tanya waktu itu. Bukan tidak meyakini hadis itu. Hadis itu betul. Itu sabda Nabi. Itu tak boleh nafikan. Yang kita pertanyakan, adakah pemahaman orang Islam sekarang dan pengamalan orang Islam sekarang terhadap hadis tadi sama sebagaimana yang Nabi kehendaki dalam hadisnya? Itu yang buat saya, banyak pandai kawan saya Kristen, lebih pandai. Belajar punya rupanya tidak sebagaimana yang kita pahami selama ini. Itulah. Begitu baca, ada sampai hari mungkin masih ramai yang berpikir yang penting you baca subhanallah 33 kali selesai, sudah habis dosa. Jadi tak perlu takut dosa lah. Kan saya katakan begitu. Jadi bahaya itu. Sehingga orang pikirnya itu zikir itu macam jampi. Subhanallah. Habis. Nabi kata, betul Nabi kata. Yang kita pertanyakan, adakah pemahaman kita terhadap hadis Nabi tadi dan pengamalan kita terhadap hadis Nabi tadi betul sama dengan bagaimana yang Nabi maksud dalam hadisnya. Setelah belajar hadis agak lama, ada bincang, ada tanya, pensarah jatnya ini rupanya. Dan saya temukan sekarang saya pegang ini. Ya, dosa kamu akan diampunkan bila kamu baca tasbih tadi 33. Syaratnya ucapan kamu itu ekspresi daripada apa yang dalam hati kamu. Lidah kamu tinggal dalam hati. Artinya sebelum kamu ucap Allahu Akbar, yang menurut Allah Maha Besar, hati kamu sudah dipenuhi dengan keagungan Allah. Kamu sudah merasakan, menyadari betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika rasa perasaan yang dalam hati itu diungkapkan, bunyi dia Allahu Akbar. Hati kamu sudah menyadari, meyakini kesucian Allah. Dan itu bukan hanya kali nampak. Dan bila rasa kagum terhadap kebesaran kesucian Allah itu diungkapkan, bunyi dia Subhanallah. Jadi lidah hanya menerjemahkan hati. Kalau itu, bisa kamu lihat. Dan itu ada ayatnya rupanya dalam surah Al-Imran yang selalu dipilihkan wirid itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang zikir kepada dalam semua keadaan, berfikir tentang penciptaan bumi langit dan isinya, lalu berkata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Dia kata subhanak itu selepas ia mengetahui kebesaran Allah dan dirasa dalam hatinya. Jadi hatinya sudah dipenuhi dengan rasa kagum terhadap keagungan Allah. Dan rasa kagum tadi bila dizahirkan, diungkapkan dengan lidah, bunyi dia subhanak. Nah, subhanak yang macam ini walaupun sekali boleh menghapuskan. Tapi kalau subhanallah, hati tak ada rasa apa-apa, ya tidak. Ya tidak. Gitu maksudnya. Apalagi dalam Quran yang telah kita pelajari, yakni apa namanya? Taksairu qulubul ladzina yakhshawna rabbahum. Yakni orang-orang yang jangan tunggu aja dulu. Nanti bincang dulu. Nanti saya bagi masa untuk. Saya tak biasa soalnya. Jadi contohnya dalam Al-Quran, kan bila kita orang yang baik, orang baca Quran, taksairu qulubuhum. Hati-hati mereka taksairu.
Taksya'iru itu yang saya, jadi kalau dalam bahasa bebasnya meremang. Berdiri bulu roma. Kalau apa yang kita baca itu membuat kita berdiri bulu roma, itu apa yang kita baca itu boleh. Ini namanya alisan tarjimul qalbi. Tapi kalau tidak, apalagi orang mengejar bilangan, karena sudah diajar, you kena baca lepas maghrib sampai ini mesti 1000 kali. Ya disimpan slow. Ya susah lah dikir macam itu. Jadi ini dalilnya ya, ini bukan hanya pendapat, tapi Anda berikan ayat Quran dan juga hadis Nabi. Di dalam Al-Quran surah 39, surah Az-Zumar, ayat 23. Surah 39, ayat 23. Az-Zumar. Ayatnya panjang, tapi saya baca ya, ialah separuh saja yang berkaitan. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik percakapan, yakni sebuah kitab, Al-Quran maksudnya, yang isinya mutasyabihan, saling menyerupai. Matani diulang-ulang. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan, yang Allah namakan kitab Quran itu ahsanul hadith, sebaik-baik perkataan percakapan. Nah, ini dia. Taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Underline. Taqsyairu itu maknanya meremang dalam terjemahan bebas. Daripada perkataan sya'run. Sya'run itu mana rambut. Sya'run rambut, iksya'arra itu mana berdiri rambut. Ini bukan rambut kepala, mana ya bulu goma lah. Berdiri bulu goma, meremang lah. Juludu minhu dari sebab kitab yang dibaca, juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit. Julud itu kulit. Alladzina orang-orang yang yakhshawna, mereka takut rabbahum akan Tuhan mereka. Tengok. Bila ayat yang kita baca, bila kalimat yang kita baca, bila zikir yang kita baca menyebabkan meremang, berdiri bulu roma. Zikir yang kita baca, Allahu Akbar yang kita baca, Subhanallah baca, itulah yang dimaksud lidah menerjemahkan hati. Lidah menerjemahkan hati. Di kesan apa yang dirasakan hati itu keluar melalui lidah. Mungkin diungkapkan, diucapkan, atau memberi kesan pada kulit hingga meremang. Tsumma talinu juluduhum, kemudian kulit-kulit mereka menjadi lembut, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka pun menjadi lembut, lana yalin itu lembut ila dzikrillah. Jadi rupanya bacaan-bacaan tasbih lepas sholat, tahmid, dan yang boleh menggugurkan dosa seperti sabda Nabi tadi, bila tasbih tadi baca hingga inilah taksyain. Inilah maksudnya. Sebab dengan meremangnya kulit, bergetarnya jiwa, bergetarnya hati, karena itu kan pun hati kan. Orang meremang biasanya bukan dipengaruhi oleh rasa ya. Bahkan melihat jadi remang, semua punya hati itu. Bergetar. Contoh. Nabi bersabda, apabila seorang anak Adam itu melakukan dosa. Apabila anak Adam melakukan dosa dan dia tiba-tiba ada nuktah sauda, bintik hitam. Kan? Ada bintik hitam. Buat dosa, ada bintik hitam. Melekat, nuktah sauda. Nuktah itu bintik ya. Bintik hitam. Macam mana rupanya, kita tak tahu lah sebab ini dalam hati. Ini bukan hati fisikal, jadi jantung.
Qalbun dalam bahasa Melayu makna physically jantung. Tapi qalbun yang disampaikan dengan kata dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu yang bersifat maknawi. Hati yang sifatnya bersifat maknawi, yakni hati tempatnya perasaan, tempatnya iman, tempatnya macam-macam lah. Kufur itu dalam hati. Kita tak tahu di mana tempatnya dalam tubuh kita. Kalau jantung kita tahu di mana tempatnya. Jadi ada titik-titik hitam. Makin banyak nuktah sauda. Melekat. Bila orang istighfar bertaubat, titik dosa itu hilang, diampunkan. Nah, salah satu cara menghapuskan dosa atau menggugurkan bintik-bintik hitam dalam hati yang melekat itu, yakni dengan baca zikir ke, baca Quran ke, baca doa istighfar ke, hingga hati itu bergetar, taksairu. Nah, bergetarnya hati itulah yang dapat menggugurkan bintik-bintik itu, dan itulah tanda dosa itu diampun. Tapi kalau astagfirullahaladzim sampai tersenyum-senyum, mana ada itu? Ini yang jadi masalah kita sebetulnya. Enggak, iya tahu itu. Jadi bayangkan kita bilang astagfirullahaladzim itu sebenarnya pastikan usahakan hati yang minta ampun lalu kita ucapkan dan memang melalui proses. Jangan diulang-ulang kalau kita berzikir sambil rileks, sambil ya daripada tidak. Hanya bersifat seremonial. Katalah astagfirullah. Lagi dinyanyikan, kami gedung, gimana hati boleh. Baca Hayatus Sahabah, bila mereka zikir, baca Quran, menangis semuanya. Abu Bakar itu tak pernah, bila baca Quran tak lebih 50 ayat dah menangis dah, berhenti kejap. Dah tak tahan dah. Nangis dah berhenti hingga dah tenang semula, sambung bacaan. Itu Abu Bakar. Umar bukan baca Quran, mendengar orang yang baca Quran, surah apa yang dibaca? Ketika orang baca Al-Quran dan orang tu baca ya ini apalah laisa kan ya. Ya, ketika Umar mendengar orang membaca Al-Quran yakni surah Al-Ma'arij yang di situ ada ayat berbunyi sa'ala sa'ilun bi adzabin waqi', ada orang bertanya tentang azab yang pasti akan berlaku, lil kafirina laisa lahu dafi', azab itu pasti akan menimpa orang kafir dan tidak ada yang dapat menghalangi azab itu menimpa orang kafir. Minallahi dzil ma'arij. Umar pingsan, menggeletar, kemudian macam pingsan sekejap, 3 hari tidak keluar rumah. Sahabat bertanya, kemana Umar? Oh, Umar demam. Setelah saya ditanya macam mana boleh demam, kena hujan ke? Tak ada hujan. Umar kena hujan tak demam. Kena gerimis tak demam. Rupanya, ya aku demam hari itu saya dengar ada sahabat baca surah Al-Ma'arij dan ada ayat yang dibaca tuh lil kafirina laisa lahu dafi. Azab Allah bila dah berlaku tak ada siapa yang boleh. Dan Umar merasakan tuh bagaimana jika azab itu nak menimpa aku dan tak ada siapa yang boleh. Ketakutan hati Umar. Karena nur Quran itu boleh memanah dalam hati Umar sehingga Umar demam. Nah, ayat-ayat yang seperti itulah yang bila kita mampu mengamalkannya, dan itu perlu latihan, bintik-bintik hitamnya akan jatuh keguguran dengan sendirinya. Situ baca Quran tidak boleh sambil senyum-senyum, tak boleh. Baca zikir tak boleh sambil nyanyi-nyanyi, tak boleh. Kena serius. Kena serius. Kena yang Masya Allah ya, jangankan baca Quran. Baca surat dari Yang Tuhan Agung pun tak boleh sambil jalan kan. Kalau menteri katalah dapat surat dari Yang Tuhan Agung, macam mana cara bacanya? Duduk atau mungkin sambil baring-baring atau mungkin sambil
bawa kereta baca apa agung hantu surat ni. Apa surat ni? Itu baru surat agung kepada menteri. Ini surat Allah kepada kita. Coba macam mana kita? Dari sinilah kadang-kadang memang ada satu apa namanya adab dipanggil ya. Jadi ada itu banyak dalam kitab-kitab di surga ni. Ada qiraatil Quran itu ada. Adabul hammalatil Quran. Ada buku yang bertajuk Adabul hammalatil Quran. Adab, akhlak, etika orang yang membaca Al-Quran. Itu ada tuh. Jadi bukan suka-suka. Kalau suka-suka bacaan macam baca Jambi tadi lah. Ya, tak ada apa. Jadi ini nuktah ini tak akan hilang. Dan itu Allahu Akbar. Nabi telah memberikan satu isyarat. Kita takut kita termasuk orang yang diisyarkan oleh Nabi. Karena Nabi kata akhir zaman, salah satu tanda akhir zaman yakni nanti ramai orang baca Quran, bukan orang tak baca Quran. Ramai sungguh. Makin banyak orang baca Quran. Tetapi la yaqra'unal Quran wa la tajawaz hanajirahum. Mereka baca Quran tapi bacaannya tidak melepasi tekaknya. Itu apa maksud? Tak lepas, tekak pun tak lepas. Apalagi sampai hati. Dan itu yang kita takut tuh hadis-hadis seperti itu. Sehingga kita sebenarnya selayaknya dan sepatutnya kalau kita baca Al-Quran dan tahu hadis itu, kita Dr. Hangga pernah kata, bila kamu baca hadis itu, rasakan kamu adalah salah seorang daripada yang ditegur oleh Nabi. Macam itu caranya. Nabi kata, baca Quran, tapi bacanya tak melepasi tekak. Jangan-jangan aku pun masuk. Begitu. Jangan, ini aku bukan, ini orang. Ini orang lain. Bukan begitu. Dan itu kita boleh rasakan kalau kita baca seorang-seorang. Betulkah Quran yang kita baca ini melepasi tekak kita? Atau jangan sampai tekak keluar balik? Maknanya yang itulah. Jadi hati tidak dilibatkan sama sekali. Sehingga nur Quran yang sangat kuat itu, walaupun sangat kuat, tidak mampu menembusi hati kita yang membacanya. Bukan karena nurnya tidak kuat, tapi mungkin hati kita terlalu tebal untuk ditembusi. Terlalu tebal untuk ditembusi. Sebab kalau ikut Al-Quran tadi, ayat-ayat Quran yang dibaca, atau apa sajalah daripada aurat atau al-askar yang diajar oleh Nabi SAW, apa namanya, taksyairu qulubul ladzina yakhshawna rabbahum. Hati itu menjadi meremang. Dan itu sebab itu kalau sesekali kita rasa meremang dengar Al-Quran, walaupun tidak baca ini, tapi dengar apa, syukurlah. Itu tanda yang hati kita ini masih boleh ditembusi oleh nur. Nur Allah sangat kuat ya. Jadi bila hati tak dapat tembusi, bukan karena nurnya tak kuat, tapi mungkin penutup hati terlalu tebal. Jadi istilahnya macam matahari lah. Matahari memancarkan sinarnya ke segala arah. Sangat kuat. Jika ada tempat di bumi tidak mendapatkan sinar matahari, itu bukan salah sinar mataharinya. Matahari kan memancarkan seluruh. Kalau orang di bumi kurang mendapatkan sinar matahari, itu salah matahari atau salah orangnya? Salahnya kan? Apa hanya punya? Oh dia lagi. Matahari sangat kuat sinarnya, pancar ke seluruh arah. Tak pilih kasih. Kan ini ya, namanya inilah. Tiba-tiba ada orang di bumi, planet bumi, tidak atau kurang mendapatkan matahari. Kenapa kayaknya? Ya, kenapa kayaknya? Tidur gangguan. Betul lagi? Atau jawaban kalimat yang lebih tepat, yang lebih menyeluruh. Jadi kalau itu contohnya, itu contohnya, sebabnya. Karena ada tersekat, oke? Tersekat. Ya iyalah, memang karena tersekat. Karena tersekat. Jadi apa yang mesti dilakukan agar orang itu mendapatkan sinar matahari yang cukup? Kita suruh matahari mengubah posisinya, atau kita yang perlu mengubah posisi kita? Inilah yang saya maksudkan.
Jadi kalau orang kata tetap berada posisi yang sama, katalah dia di kutub, yang pastilah kurang dapat sinar matahari sepanjang tahunnya. Mungkin hanya beberapa bulan itu pun tidak kuat. Dia tidak boleh kemudian menyalahkan matahari. Macam mana aku ini macam. Dia yang mesti menukar, mengubah posisi dia. Jangan di situ. Kalau orang tetap di situ, tapi mengharapkan matahari sampai situ, ya hingga mati tak akan dapat. Inilah yang ini contoh analogi yang paling mudah difahami. Quran itu sangat kuat cahayanya, sangat kuat. Itu Allah sendiri akui, menembusi segala-galanya. Tapi bila Quran sangat kuat, kenapa tidak semua hati orang yang keras jadi lembut, yang lupa jadi ingat? Adakah karena Quran yang salah? Bukan. Jadi kita sendiri kena memposisikan di hadap Al-Quran. Jangan Quran dipaksa untuk sesuai dengan kita. Oh, mungkin posisinya tidak tepat. Oh, mungkin saya kena. Itu maksud saya. Ada apa perumpamaan tadi seperti itu. Jadi bila zikir katalah tidak seperti yang pertama, tapi masih yang kedua. Ya bukan salah zikirnya. Bacanya sama. Ya. Nabi Ibrahim baca hasbunallah wa ni'mal wakil, api sejuk. Coba kalau kita baca. Nyala. Begitulah maksudnya kan. Jadi macam mana ya? Tuh hati sangat-sangat penting. Sebab itu usahakanlah baca ayat-ayat Allah, firman Allah, walaupun hanya keratan ayat, hendaklah kita berusaha membacanya hingga tadi dalam surah Az-Zumar tadi, taksya'iru. Usahakan untuk kita dapat meremang. Beribu. Dan itu bukan boleh dibuat, meremang ini tak boleh dibuat-buat ya, misalnya. Tak boleh dibuat-buat. Sedih tak boleh buat-buat. Takut tak boleh buat, karena itu hati. Lain daripada perbuatan jaware. Kalau perbuatan jaware, mana perbuatan anggota, itu boleh dibuat-buat. Gerakan boleh dibuat-buat, tapi hati ini tak boleh. Dibuat-buat tak boleh, suka ke tak suka ke kusuk tak boleh dibuat. Itu kena ada riyadhah. Ada riyadhah, ada tamrin, ya, mana ada apa namanya latihan. Baik, yang ketiga, bila kita digalakkan baca hasbi Allah. Tadi kedua ya. Yang ketiga, wa idza kunta bari'an wa ajasta an idharil haqiqah faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga ini yakni jika kita merasa tidak bersalah, kita yakin yang kita tak buat salah. Okay. Tapi kita lemah, kita tak mampu nak mengungkapkan kebenaran. Contoh katalah orang dituduh bersalah oleh pendakwa raya. Itu rasuah apalah, mencuri ke apa. Dibawa ke mahkamah, didakwa dengan irama sekian, sabit kesalah nanti penjara 5 tahun. Mengerikan sekali itu, penjara 5 tahun. Walhal hamba Allah ini tidak bersalah langsung. Dia yakin tidak bersalah karena tak buat. Ya mungkin karena kepintaran, kepandaian pendakwa raya dengan bersilat dada, atau mungkin kelemahan apa namanya si peguam bela. Akhirnya mahkamah pun jatuhkan hukuman penjara kan. Dan kawan yang dituduh bersalah ini, wah dia tak salah. Tak ada upaya, tak ada kemampuan nak menjelaskan. Cakap pun ulang-ulang ada. Itu kata dia kata orang kata kan. Apa katalah? Dah. Macam mana cakap mahkamah hanya di kata dia kata. Cakapnya berbelit-belit. Jadi dia tidak bersalah, tapi tidak punya kemampuan untuk menzahirkan hakikatnya. Dan akibat kegagalan ini, lawyer pula apa namanya pendakwa pula bukan berbijak. Ini maknanya 5 tahun dah depan mata dah. Tunggu beberapa minit, hakim akan ketuk. Kan kita tak berdaya kan.
Katakan waktu itu hasbiyallah wa ni'mal. Itu maksudnya. Ya, serah pada Allah selebihnya. Ya Allah. Artinya, sungguh pun katalah mahkamah menjatuhkan hukuman 5 tahun sekalipun, namanya buruk dalam masyarakat, tapi tidak dalam pandangan Allah. Begitulah. Dan kezaliman yang dialaminya itu, walaupun dia tak mampu mengelakkannya, nanti ada gantinya. Itu masuk hasbi Allah itu. Jadi orang itu tetap saja dipilih oleh Allah, tetap saja untung. Syaratnya menyerahkan segala yang menimpa itu pada Allah SWT. Tak apalah jika sekarang aku tak mampu nak menjelaskan yang sebenarnya, biar Allah sendiri nanti suatu hari yang menjelaskannya. Tak apalah jika saya sekarang tidak mampu menafikan tuduhan itu, ya biar nanti Allah sendiri akan menafikan. Sudah, serahkan pada Allah. Walaupun dia mungkin terlebih dahulu menerima hakikat yang dia akan dihukum. Dan banyak lagi. Wa idza jama qaumul yu'dika, bila kita pergi ke satu kumpulan yang hendak menyakiti kita, kita tak mampu nak melawan. Wa idza ulqu alaika fi amrin, apabila telah tertutup pintu-pintu ikhtiar. Wa idza ta'assaratil umur, dan apabila segala masalah sudah semakin susah dan kita tidak menemukan jalan keluar, katakanlah hasbiyallah. Yang terakhir ini, idza urtija alaika wa daqa fahmuka wa ta'assara idrakuka faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apabila Anda dalam keadaan kebingungan, bingung dah tak tahu apa nak buat. Nah, ini tak kena, itu tak kena, bingunglah apa yang patut dibuat. Wa daqa fahmuka, sedangkan kefahaman kita makin bercelarut. Masalah makin susah untuk difahami. Wa ta'assara idrakuka, sedangkan kita susah untuk mendapatkan bantuan pertolongan daripada orang lain. Maka katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam semua usaha tadi jamaah sekalian, kata kuncinya begini. Ini kuncinya. Saya simpulkan kuncinya. Kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil tadi, dia akan memberi kesan. Kesimpulannya ini. Ini adalah dipegangi ya. Ini bukan pikir ya. Ini kesimpulan, nanti ini pun dijadikan pikir, dibaca banyak-banyak. Ini kuncinya. Bila orang sudah memahami ini dan melaksanakan ini, insya Allah tidak ada masalah seberat apapun yang menyebabkan ia sedih. Tidak ada bencana seberat apapun yang menyebabkan ia putus asa. Tidak ada kesenangan, kemewahan, kenaikan pangkat setinggi manapun yang mengakibatkan ia bongkak dan sombong. Tak mungkin. Caranya ini difahami. Wajibatul abdi ada'u huquqil uluhiyah. Wajibatul abdi ada'u huquqil uluhiyyati. Wallahu indahu
sifatur rububiyah. Ini kesimpulan akhir daripada penjelasan panjang lebar. Jika ini dipahami kemudian diamalkan, kata tadi, tidak ada musibah seberat apapun yang membuat kita putus asa, sedih. Tidak ada qada dan qadar yang Allah tetapkan seburuk apapun yang membuat kita tak puas hati. Dan tidak ada nikmat sebesar apapun daripada Allah yang menjadikan kita angkuh dan sombong. Maksudnya apa? Sekecil apapun nikmat, pasti kita mampu mensyukurinya. Seberat apapun musibah, pasti kita mampu bersabar menghadapinya. Seburuk apapun qada dan qadar, pasti kita ridha menerimanya. Dan itu orang yang luar biasa. Kalau orang sudah punya sifat tiga ini, ya katakanlah nikmat ya, nikmat Allah, sekecil apapun, ia mampu bersyukur. Dan musibah seberat apapun, dia tetap mampu bersabar. Kemudian apalagi adalah qada dan qadar. Al-qada'u wal qadaru. Qada dan qadar seburuk apapun yang Allah tetapkan buat kita, seburuk apapun, kita tetap ridha. Jadi sudah, itu makomnya sudah sangat tinggi ya sekalian. Ya, yang pasti waliullah lah. Waliullah maksudnya kekasih Allah ya, bukan waliullah mana orang yang boleh terbang tuh. Jangan salah paham bila saya sebut waliullah, jangan walau mana orang yang boleh makan bara api. Nah, orang yang boleh terbang, bukan itu maksud waliullah. Waliullah itu kekasih. Oh, mana Allah sayangi dia lah. Dan macam mana supaya kita ini mampu mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun? Sebab orang biasanya merasa perlu syukur jika nikmat yang Allah berikan itu besar. Tapi kalau yang kecil-kecil macam tak, kecil je. Orang mampu bersabar biasanya bila musibah itu ringan. Kalau ringan, kecil, okeylah, sabar lah, tak apalah. Apa yang hilang? Lah, baru selipar jepun hilang, sabar je dia. Selipar jepun, hilang. Tapi coba kalau yang hilang, dia bukan kehilangan selipar jepun. Tapi kehilangan kilang selipernya. Tadi baru kehilangan selipernya. Sekarang dia kehilangan kilang seliper yang dia miliki. Mungkin dia orang yang mampu sabar walau ada musibah seberat apapun, dan ia mampu ridha menghadapi menerima qada dan qadar Allah seburuk apapun. Ini wali Allah nih. Dan ini terbuka peluangnya untuk siapa saja. Borangnya sekarang masih ada hingga berlakunya kiamat. Ya, borang untuk dapat ini masih ada. Borang siapa nak isi nak borang sila. Formulir bahasa saya. Bukan borang tapi formulir. Bukan Allah bukan berikan borangnya pada orang Arab ya, tak. Bukan pada orang belajar di Madinah saja, tidak. Orang Muslim yang belajar di Helsinki pun boleh dapat borangnya. Jika ia mampu mensyukuri setiap nikmat Allah sekecil apapun, mampu bersabar menghadapi ujian Allah, musibah Allah seberserat apapun, dan mampu ridha hadapi qada ada seburuk apapun. Ini sangat tinggi sekali. Nah, masalahnya macam mana kita hendak mendapatkan makom seperti ini kan itu kan tadi. Nah, inilah yang saya tulis atasnya. Ini hubungannya apa nih? Siapa dengan siapa nih? Nah, ini cerita hubungan ini lah. Hubungan antara ini sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Baik, saya bagi contoh. Dahulu pernah sampai ini. Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai gambaran ya untuk memudahkan pemahaman ya. Nah,
Kita ini di bawah lah, kita ini sinilah. Hamba. Jadi hamba Abdul. Ini Allah hubungannya dengan kita ini. Saya ini Allah kepada kita turun. Kemudian kita pun ada hubungan dengan Allah. Kita pun adalah hubungan dengan Allah. Oke, kita adalah. Apa yang datang daripada Allah, yang datang pada Allah. Jangan nikmat. Ini tadi lah. Ini semua datang daripada Allah kan? Nikmat lagi lah. Apa lagi? Musibah lah. Apa lagi? Odok kodar lah. Makan minum lah. Oksigen lah. Sehat ke sakit ke. Untung ke rugi. Itu semua datang dari Allah. Itu pemberian Allah. Allah berikan kepada kita. Kita sebagai penerima. Allah sebagai pemberi. Ini kaitannya, yang saya sebut tadi, kaitan dengan sifat rububiyah. Oke, itu ada sifat rububiyah. Allah bagi kita makan, Allah bagi rezeki, Allah bagi jawatan, Allah bagi hidup, bagi sehat. Atau Allah bagi kita sakit. Allah ambil keluarga kita. Itu namanya kaitannya dengan sifat rububiyah. Karena Allah itu Rabb. Allah itu Rabbul Alamin. Bukan sekadar yang mencipta alam semesta, tapi Allah juga yang memiliki alam semesta, yang memiliki, yang mencipta, dan yang menguasai. Jadi kita tak ada hak karena kita tak mencipta, kita tak ada hak untuk memiliki. Dan kita tidak ada hak untuk menguasainya karena ia milik Allah, bukan milik kita. Nah, ini sifat rububiyah. Apa yang datang daripada Allah ke bawah, ini namanya sifat rububiyah. Adapun apa yang kita lakukan dari kita kepada Allah, yang naik ke atasnya. Naik ke atasnya. Seperti mana kita suruh memuji, kita istighfar, kita buat yang disuruh, kita tinggal yang dilarang. Kita sebenarnya yang kita semua nih yang kita buat untuk Allah nih, kita puji, kita mohon. Ini kaitannya dengan hak uluhiyah. Kaitannya hak uluhiyah. Itu secara mudahnya. Baik. Hari ini, sekarang ini kita sedang mempelajari firman-firman Allah, agamanya. Itu kaitannya dengan yang mana? Sifat uluhiyah, hak uluhiyah. Hak uluhiyah. Hak uluhiyah. Nabi suruh kita makan dengan tangan kanan. Nabi suruh kita makan dengan tangan kanan. Sifat rububiyah Allah atau itu hak uluhiyah Allah? Nabi suruh kita makan, kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan kanan. Jangan makan dengan kiri. Itu hak uluhiyah lah, kan buat perintah Allah. Allah bagi kita kalau bagi kita tangan dan tangan kita boleh bergerak, jari kita boleh menggenggam, jari kita boleh kena. Kita lihat sifat rububiyah. Itu kena paham betul tuh, tak boleh silap sikit, tak boleh. Malam hari kita boleh tidur nyenyak, dan jantung kita tetap berfungsi. Boleh sampai itu tak ada. Itu kaitan dengan sifat rububiyah, bukan rububiyah, sifat rububiyah. Jangan potong-potong. Nanti pengertiannya lari. Ini pasal mungkin terbiasa pakai WhatsApp jadi main singkat-singkat itu. Nama sifat rububiyah. Begitu sebelum tidur kita baca itu, baca ini, dikir itu, dikir ini, sebenarnya diajar oleh Nabi. Itu hak uluhiyah. Setelah kita jaga, kita tidur dalam 4 jam, kemudian kita jaga, kita bangkit daripada tidur.
bangkitnya kita daripada tidur, berjaganya kita daripada tidur, tidur itu kaitannya sifat rububiyah. Lepas itu kita ambil wudu, kemudian kita salat subuh, itu uluhiyah. Paham ya? Jadi ini seimbang. Sekarang tengok yang atas tadi. Wajibatul abdi, kewajiban hamba kita, yakni ada hukukil uluhiyah, melaksanakan hak uluhiyah. Itu yang mesti kita fikirkan sepanjang hayat. Setiap saat berlalu, setiap hari berlalu, apa yang kita lakukan, yakni kewajiban kita melaksanakan hak uluhiyah. Itu saja. Jangan pikir yang lain. Bahkan kalau fikir pun, oh ya agak-agak hak uluhiyah Allah yang aku belum lakukan. Sebab itu kewajiban. Itu kewajiban. Sama ada hak uluhiyah yang Allah berikan pada kita ini sifatnya wajib atau mungkin sunat. Allah kata kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Bila kita tidak berlebih-lebihan dalam makan minum, mana kita telah melaksanakan hak uluhiyah Allah. Makanan yang Allah suruh kita makan itu kaitannya dengan sifat rububiyah. Pikirkan yang ini. Kedua, wallahu indahu sifatur rububiyah. Sedangkan Allah, wow haliyah itu. Sedangkan Allah di sisinya sifat rububiyah. Artinya sifat rububiyah ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada hak untuk campur tangan. Kita tidak diberi kebebasan untuk memilih. Itulah. Ya Allah, boleh tak ya Allah petang ini saya nak buat kenduri, boleh tak turun hujan? Kita boleh mohon tapi ingat jangan paksa Tuhan. Sebab jiran sebelah, ya Allah boleh tak malam ini turun hujan. Karena pokok saya sudah nak mati lah. Masing-masing aja dah itu. Ya Allah, pasal apa tu pokok yang aku tanam itu mati? Tak sepatutnya aku matikan tau. Ya Allah, pasal apa ni anak saya ni susah, kenapa kau ambil sekarang? Saya masih sangat menyayanginya. Apa salah kami? Kurang apa kami mengasuhnya? Kami bukan membencinya, kami sangat menyayangi. Kenapa aku ambil kenapa engkau ambil ketika aku belum bersedia melepaskannya? Kita tidak melakukan kesalahan yang besar karena kita sudah campur tangan tentang sifat. Itu campur tangan sifat, dan itu orang punca masalah, punca kesedihan orang itu bila sudah mandai-mandai menceroboh ke sini. Masa apa hak kita bertanya pada Allah, ya Allah pasal apa engkau matikan sekarang? Kenapa tidak nanti? Kenapa engkau bagi ini? Kenapa bukan itu? Kenapa? Bila itu yang kita fikir setiap masa, hidup tidak akan tenang. Bukan saja tidak tenang, Allah pun tak suka. Sementara hak uluhiyah kita tak kisah. Masih terlalu banyak apa yang Allah minta kita belum bagi. Tapi kita menyibukkan diri untuk memaksa Allah memberikan pada kita apa yang kita minta. Ya masalah lah. Ini sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya satu. Tunaikan, laksanakanlah. Artinya apa? Kalau dalam yang ini, nikmat, musibah, qada, qadar, itu kaitannya dengan apa? Tuh, nikmat, musibah, qada, qadar, kaitannya dengan sifat rububiyah Allah. Syukur, sabar, ridha, kaitannya dengan hak uluhiyah Allah. Betul. Jangan salah paham. Salah pahamnya kacau.
kacau. Kewajiban kita fikirkan syukur, sabar, ridho, itu aja lah. Saya dah syukur atau belum ya? Saya dah sabar atau belum ya? Saya sudah ridho atau belum lah? Jangan apa yang Allah bagi ya? Kenapa Allah tak bagi ya? Lah. Wah, nikmat itu hak sifat rububiyah Allah. Allah mau bagi ke tak bagi ke banyak ke sedikit itu sifat rububiyahnya. Kita tidak boleh campur tangan. Allah telah seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, kamu janganlah menyibuk tentang urusan aku. Aku nak bagi atau tak bagi, bila seberapa banyak, itu hak mutlak aku. Kewajiban kamu yang aku berikan kepada kamu, yakni syukur. Bila aku bagi, syukurlah. Bila aku ambil milikku, sabarlah. Itu saja. Bukan, ya Allah, pasal apa engkau bagi? Pasal apa engkau ambil? Kalau itu dalam hidup, ya memang susah. Susah. Karena kita masih jauh daripada maklamat inti daripada makna hasbiyallah wa ni'mal wakil. Simple sebenarnya formulanya, tapi tidak mudah. Apalagi kalau kita tidak serius. Ya, pertanyaan. Mana yang lebih susah agaknya? Mensyukuri nikmat atau sabar terhadap musibah? Mana yang lebih mudah? Sabar. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih senang agaknya mensyukuri nikmat? Oke, saya bagi contoh lah. Nikmat itu yakni sehat contohnya kan. Sehat itu nikmat. Mana yang lebih senang, lebih mudah mensyukuri kesehatan atau sabar terhadap sakit? Syukur pada kesehatan. Bersyukuri kesehatan lebih mudah daripada sabar terhadap sakit. Betul ke? Atau itu mungkin terlalu subjektif jawabannya. Saya takut nanti jawaban itu kita ada dipanggil hadun nafsi. Ya, minggu lepas kita telah bicara panjang lebar tentang hadun nafsi. Ini yang kita tak sadar, sering kali kita tak sadar ini. Habuan nafsu. Nafsu ini selalu menuntut habuan dia. Bila kita nak berfikir, kita nak bertindak, nafsu kita ini tanya. Nafsu kita akan bertanya, akan minta, mana habuan aku? Mana habuan aku? Contoh ya. Ini contoh aja ya, andaian. Jadi jawabnya pun jamaah ya andai-andai aja lah. Andai-andai aja. Katalah Allah bagi kita pilihan, katakanlah. Tapi contoh ya, bukan betul-betul ya. Katakanlah Allah bagi pilihan pada kita. Wahai hambaku, pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Aku kekalkan neraka atau aku saya ulangi. Kata Allah memberi pilihan pada kita. Wahai hambaku, pilih satu di antara dua. Aku jadikan neraka ini kekal atau tidak. Aku jadikan surga ini kekal atau tidak. Katalah kalau Allah tanya begitu, apa jawaban kita? Jamaah pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Aku jadikan neraka kekal atau tidak kekal? Pilih yang mana? Neraka tak? Pilih satu, aku jadikan surga kekal atau tidak? Kekal. Surga kekal. Neraka tak kekal. Itulah contoh hatu nafsi itu. Jawaban hatu nafsi itu jawaban kita itu sentiasa kita punya kepentingan. Itu masalahnya.
Yalah, kalau neraka tak kekal seronok. Sebab kalau kita masuk neraka sekejap. Tapi kalau surga tak kekal, hajilah. Tahu tak, jawaban itu sebetulnya ada pengaruh hadun nafsi. Ada kepentingan. Dalam memahami agama, tidak boleh ada rasa begitu. Tapi susah untuk menghilangkannya. Karena seringkali orang tak sadar hadun nafsi ini. Ya contohnya itu tadilah. Mana yang lebih mudah? Mensyukuri sehat atau sabar terhadap penyakit? Kan jawabannya mensyukuri Sehat. ya, karena ada kepentingan. Dia lebih suka sehat daripada sakit. Sebab itu dia pilih itu. Dan jawaban itu sebenarnya tidak betul. Ingat, hadun nafsi ini tak baik. Satu di antara perintah agama, kita mesti berjaya melawan nafsu. Jangan sampai nafsu ini punya habuan walaupun sedikit. Jangan sekali-kali nafsu kita ini kita bagi habuan walaupun sedikit. Lagi dia kelaparan dan kebuluran. Macam mana caranya? Semuanya lillah. Bila semua lillah, nafsu ini pasti akan kebuluran. Dan orang yang nafsunya sudah kebuluran, ini nafsu yang tak baik ya maksudnya. Dahulu pernah kita pelajari tentang nafsu. Nanti bila tiba masa dipanggil oleh Allah, dipanggilnya ya ayatan nafsul mutmainah. Orang nafsul mutmainah ini yakni orang yang semasa hidupnya hadun nafsi ini telah dibulurkan. Jadi tadi saya katakan kalau kita memilih ya mensyukuri nikmat itu saya lebih pilih daripada suruh sabar terhadap musibah. Sedikit tahu tak, sedikit banyak pasti jawaban yang kita berikan itu ada kepentingan hadun nafsi. Lebih mudah katanya. Kalau lebih mudah mensyukuri nikmat daripada sabar terhadap musibah, maknanya jumlah orang yang bersyukur tentu lebih banyak kan daripada yang ini. Betul. Tapi kenapa Quran beritahu dia? Ini jawabannya Quran. Saya macam menggiring pada ayat inilah. Jadi memang cara saya ajak jamaah tuh masuk, lepas itu wah salah macam itu. Jadi biar sampai yakin dahulu rupanya salah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Saba surah 34 ayat 13. Surah 34 ayat 13. Apalah ini cerita tentang jin-jin, para jin yang diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi Nabi Sulaiman, untuk berkhidmat pada Nabi Sulaiman. Itu ceritanya. Salah satu mukjizat atau nikmat yang Allah berikan Nabi Sulaiman, ditundukkannya jin untuk berkhidmat pada Sulaiman. Itu luar biasa. Orang lain tak ada diberi anugerah seperti itu. Jadi pekerja-pekerja Sulaiman staff ini bukan manusia, jin pun jadi staffnya. Dan bayangkan jin pekerja tak penat. Ada yang ditugaskan untuk menyelam ke dasar laut, cari mutiara. Dan bila jin menyelam ke dasar laut tidak perlu bawa oksigen. Jika mutiara itu belum masak, tunggu di situ berbulan-bulan tak mati. Bayangkan, sebab itu dari mana Nabi Sulaiman punya mutiara, lu'lu', marjan, emas? Bukankah semua itu di dalam perut bumi? Kita untuk mendapatkan 1 kilogram emas pun hari ini dengan teknologi tercanggih pun karena meruntuhkan gunung, kan? Merusakkan alam sekitar. Nabi Sulaiman punya banyak sifat emas, bahkan istana lantainya pada berlian istilahnya. Dari mana dapat itu? Nah inilah jin yang cari. Dan jin menyelam ke perut bumi, tak perlulah pakai gerudi lah, jentera berat. Ditunggu dihimpunkan emas. Luar biasa. Jin itu ya'maluna lahu ma yasha. Mereka jin bekerja untuk Sulaiman.
Lahu itu bagi Sulaiman. Apa yang dilakukan oleh jin, mayasa, apa yang dikehendaki oleh Sulaiman. Sulaiman suruh buat apapun dia mesti buat. Contohnya min maharib, buat mihrab. Tempat sembahyang, tempat ibadah. Maharib jabda mihrab. Wa tamathil, patung-patung. Sebab masa itu ya ini masih dibenarkan. Patung-patung. Wajifanin. Jifani yakni apa namanya mangkok yang sangat besar, talam, bulang, sangat besar. Kalau jawabi seperti mana kolam yang sangat besar. Jadi pinggan mangkok ataupun talamnya bukan hanya sebesar ya sekaki dua tak ada, sangatlah mungkin satu stadium punya besar. Ya karena nanti untuk menjamu jin pun banyak, yang nak dijamu banyak. Wakudurin rosya, kudurin itu tempat masak, kita pakai tungku yang sudah berdiri. Jadi kalau orang masak tinggal letak aja. Maknanya ini keperluan hari-harian nih, sama ada tempat peribadatan atau perhiasan atau keperluan rumah tangga. Ringkasnya begitu. Kerja jin yakni untuk membina tempat-tempat peribadatan ataupun perhiasan-perhiasan ataupun perkakas rumah keperluan seharian. Itu pekerjaan jin. Malu ala Dawud syukra. Lalu Allah perintahkan kepada keluarga Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, beramallah kamu karena hendak mensyukuri nikmat Allah. Beramallah kamu syukron. Ini namanya asyukru bil amal. Bersyukur kamu dengan beramal. Atau beramallah kamu karena hendak mensyukuri Allah. Tengok hujung ayat itu. Ini firman Allah, bukan kata Nabi Daud, bukan kata ulama. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Kalau yang bersyukur itu sedikit, maknanya mensyukuri nikmat lebih susah daripada sabar terhadap musibah. Itu maksudnya. Kalau mensyukuri nikmat lebih mudah daripada sabar pada musibah, tentu jumlah orang yang syukur nikmat ramai. Tapi Allah kata, sedikit sekali. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Bermakna lebih ramai atau orang yang sabar terhadap musibah atau lebih mudah sabar terhadap musibah daripada syukur nikmat. Sering kali orang yang diberi nikmat banyak, sering kali, walaupun tidak semuanya, sering kali banyaknya nikmat itu justru membuat orang makin jauh dengan yang memberinya. Paling tidak sombong, angkuh, merasa lebih daripada orang lain, merasa ingin diistimewakan, merasa berhak buat apa saja, kan merasa lebih. Kata dia hartawan, dia ilmuwan, dia ada kuasa, sehingga buat sesuka hati. Karena merasa berhak untuk buat suka hati. Dan itu sudah bukan syukur lagi itu. Sementara bila orang ditimpa musibah, musibah lebih mudah mendekatkan orang kepada Allah. Sangat mudah. Sakit sikit sudah istighfar, astagfirullah. Daripada rajin jalan, bila sakit lebih banyak duduk rumah. Iya. Daripada rajin mengubat orang, bila sakit mulut, iya. Percayalah. Jadi cara Allah mendekatkan, menarik hambanya supaya dekat dengannya ini, karena dengan musibah itu lebih mudah. Coba kalau dengan sehat. Waliyadzubillah. Situ ada ulama-ulama dahulu, zaman tabi'in, saya lupa namanya, dinangis, betul-betul menangis, menjadi-jadinya, setiap kali merasakan bahwa Allah menambahkan nikmatnya, kesenangannya bertambah, rezekinya bertambah, dia malah menangis setiap malam. Tapi bila dapat musibah, ceria pula. Jadi pengikutnya muridnya pelik. Tuan saya, cuman Tuan saya hari itu menangis karena Tuan dapat nih nikmat tambah. Tapi kita minta musibah, Tuan saya malah ceria. Cuman. Ya kamu tahu tak, mensyukuri nikmat Allah sangat berat. Sangat berat.
Dan jangan-jangan nikmat yang Allah berikan padaku ini bukan tanda kasih sayangnya, tapi sebagai tanda marahnya, namanya istidraj. Bagaimana tidak sedih aku mendapat nikmat jika si nikmat itu malah menjadi istidraj. Dan bagaimana tidak sedihnya diriku dengan tambahan nikmat bila aku tidak mampu mensyukurinya. Sebab setiap satu inci nikmat itu kena tambah. Tapi bila dapat musibah, aku hanya perlu bersabar. Dalam bahasa mudahnya, kalau kita dapat nikmat, kita perlu bersifat aktif dalam beramal. Sementara bila musibah, kita hanya perlu bersifat pasif. Dan bersikap pasif itu lebih mudah. Kita sakit katalah, sakit terbaring di hospital. Ya, puasa tak wajib. Tanya ulama. Orang lain masih puasa tak wajib. Orang pergi tadarus duduk dikatin. Orang pergi haji duduk di situ. Tak wajib. Puasa tak wajib, haji tak wajib. Qiyamul lail yang sunnah lagi lah. Duduk aja. Hanya perlu istighfar banyak-banyak, dapat pahala, dosa diampun. Sangat-sangat mudah. Sehingga orang-orang yang arif dahulu dikata, bila dah bisa malah tersenyum. Karena baginya dengan ini aku akan lebih mudah dekat dengan. Tapi kalau nikmat susah. Dahlah Allah beritahu sedikit orang yang mampu syukur. Macam mana nak pastikan kita termasuk orang yang sedikit? Kalau Allah kata majoriti umatku bersyukur bila nikmat, senang nak masuk dalam kategori majoriti. Tapi kalau qalilun, tapi kenapa kita biasanya lebih memilih, lebih suka nikmat? Itu tadi, haddun nafsi. Inilah bahaya yang paling besar sebenarnya dalam diri kita. Sangat-sangat. Jadi pilihan kita itu sering kali belum terbimbing oleh syariat, tapi pilihan hidup kita itu masih sering kali dikawal oleh kepentingan. Dan itu bahaya. Kalau kita tidak sempat menyadarinya. Tidak mudah memang, betul. Kita malah tidak mudah. Semua kita masih dalam proses untuk itu. Tapi insya Allah, bila kita bersungguh-sungguh, suatu saat kita akan meningkat di misi. Sebab rumusannya cukup mudah. Cukup mudah. Bagi nikmat, syukur, bagi usaha, sabar, itu aja. Yang nikmat, musibah, kata itu sifat rububiyah Allah kaitannya. Dan itu kita tak perlu campur tangan. Jangan terlalu fikirkan yang sana. Yang hak kita, kewajiban kita yang sini. Syukur, sabar, kita. Kita risau yang di sini, bukan risau di sana. Bahasa mudah, kita lebih risau jika kita tak mampu mensyukuri nikmat daripada tak dapat nikmat. Gitulah. Kita lebih risau tidak mampu sabar daripada tertimpa musibah. Kita lebih risau tidak mampu ridha daripada menerima qada dan qadar. Sebab itu yang di sini. Di situ hak Allah, kuasa Allah. Ya, tidak boleh campur tangan. Tidak boleh campur. Campur tangan pasti akan menghadapi masalah. Tuh, ya mas kalian, mudah-mudahan memberi manfaat yang saya sampaikan. Alhamdulillah dapat dikasih bersama. Orang yang berdoakan, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal asr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.